Ya, itu tadi penjelasan secara ringkas begitu ya mengenai penyingkiran Indonesia sebagai tuan rumah dari gelaran Piala Dunia U20. Tapi kita coba akan langsung bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Bang Ujang Komarudin selaku analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi Bang. Pagi, Assalamualaikum. Salam Mbak Aya, Bang Adi Pandi. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Puasa lancar. Dan sudah terhubung juga bersama kami ada Bang Andreas Hugo Pareira, ini politikus PD Perjuangan sekaligus juga mitra pemerintah di DPR ya, di bidang olahraga Komisi 10. Selamat pagi Bang. Pagi Bang Andreas. Selamat pagi. Pagi. Iya. Ya. Waduh, ini Bang Andreas di layar masih setengah Bang. Khawatir nanti pernyataannya setengah-setengah takutnya. Oh enggak dong, jangan. Kita pertegas kalau begitu langsung kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, kita tentu dengar secara tegas lugas juga beberapa waktu terakhir sikap dari PDI Perjuangan yang menyatakan ketidaksetujuannya, penolakannya juga ya. Bahkan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto juga kemarin sudah menyampaikan pernyataannya ya kepada media ya. Betul. Nah, melihat hasil akhir ini Bang, Indonesia kemudian disingkirkan menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20 dengan berbagai narasi kecewaan yang ada. Suasana kebatinan PDIP seperti apa? Ya, saya terus terang secara pribadi saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah ini. Gitu. Artinya ini adalah saya tahu dan saya ikuti persis ini bersama kawan saya mantan Menpora Pak Zainuddin Amali. Kita lama membicarakan ini di Komisi 10 sejak 2020 sebelum Covid ya. Ketika Indonesia disetujui untuk menjadi tuan rumah, kita mulai mempersiapkan penyelenggaraan Piala Dunia ini gitu. Dan ketika membahas ini, mempersiapkan ini, kita tidak menduga bahwa Israel itu akan lolos dalam kualifikasi Piala Dunia U20 gitu. Tapi kemudian ketika Israel ini lolos akhir tahun lalu, ini sebenarnya warning ini sudah disampaikan gitu, dalam arti bahwa kita harus melihat bagaimana kekhususan antar hubungan Israel dengan kita. Dalam arti bahwa ya Indonesia itu tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, sehingga memang kita juga tidak bisa memisahkan antara politik dengan olahraga dalam arti event ya. Dalam arti event politik dan olahraga. Kenapa? Karena hubungan diplomatik kita tidak punya gitu. Sehingga ini harus ditangani secara khusus gitu. Dalam arti bahwa ya ada penanganan, penyelesaian yang secara diplomatik untuk kemudian memuluskan langkah penyelenggaraan event olahraga ini gitu. Dalam arti olahraga pertandingan. Saya melihat bahwa kita seolah-olah tidak meremehkan persoalan ini. Persoalan hubungan diplomatik ini. Kenapa? Kedatangan Israel ini ke Indonesia, kalaupun dia datang, ini akan menjadi pertanyaan juga gitu. Karena ini menyangkut hubungan diplomatik dan menyangkut pengakuan kita terhadap Israel, yang kita tidak mengakui Israel sebagai negara dengan melalui hubungan diplomatik kita. Tapi kita membela perjuangan bangsa Palestina untuk kemerdekaan. Ini persoalan politik. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan ini yang harus dilakukan secara politik lebih dahulu untuk memuluskan penyelenggaraan ini gitu. Nah, ini seharusnya karena kan kalau kita lihat di dalam penyelenggaraan olahraga multilateral, negara yang terlibat di dalam suatu event olahraga, tentu ada organisasinya, organisasi penyelenggaraan, ada steering committee-nya, ada organisasi OC-nya nasional, dan ada penyelenggara daerah karena ini menyangkut daerah juga gitu, penyelenggara di daerah. Dan di sini ada Bali, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Sumatera Selatan, ada enam daerah yang jadi penyelenggara untuk pertandingan babak penyisihan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Pak Koster itu adalah membuat surat, menulis surat kepada
Menpora mempertanyakan soal hubungan diplomatik ini, dan ya beliau juga di situ menyampaikan untuk menolak kedatangan Israel di situ. Ini surat sebenarnya surat internal yang dikirim pada tanggal 14 Maret. Saya ada pegang suratnya di sini. 14 Maret 2023. Nah, ini masa transisi ketika Pak Zainuddin Amali mengundurkan diri di antara waktu itu, kalau kurang lebih di antara waktu itu. Nah, surat ini bocor keluar. Ini sebenarnya surat internal. Surat ini bocor keluar. Jadi kemudian berkembang di luar, Indonesia menolak. Oke. Ada persoalan internal di kita. Seharusnya persoalan internal diselesaikan. Kenapa? Karena ada juga peraturan Menteri Luar Negeri kita, Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 yang mengatur hal-hal khusus yang berkaitan dengan ketidakadaan hubungan diplomatik kita dengan Israel dan Taiwan mengenai kehadiran mereka di Republik ini gitu. Nah, di situ misalnya satu poin yang kehadiran mereka itu tidak diakui sebagai entitas negara, tapi sebagai entitas dari organisasi multilateral yang menjadi penyelenggara untuk mengundang mereka gitu. Nah, di sini poin-poin ini misalnya mereka tidak menggunakan bendera, mereka tidak menggunakan atribut kenegaraan. Mereka juga bagaimana mereka mengurus paspornya. Bang Andreas. Sebentar, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu biar clear, biar kita tahu persoalannya. Jadi hal-hal ini yang harus dinegosiasikan, dibicarakan dengan FIFA jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kita tahu FIFA punya aturan, tapi ketika dia masuk ke negara ini dengan persoalan khusus tadi, ini harus dijelaskan ke FIFA sehingga FIFA mengerti. Dan itu di dalam banyak kasus itu bisa terselesaikan gitu. Dalam arti bahwa ya FIFA juga bisa memahami persoalan yang ada di Indonesia. Ya. Bang Andreas, Ini yang yang tidak saya tangkap dari dilakukan. Anda, Ini yang artinya Bang, pemerintah kita atau perwakilan yang diminta oleh pemerintah kita untuk melobi atau mungkin berkomunikasi dengan FIFA begitu, apa penilaian Abang, menurut pendapat Abang, pandangan Abang? Saya tidak melihat mereka melakukan lobby-lobby ini jauh-jauh hari sebelumnya untuk menjelaskan kepada FIFA gitu. Kita lebih sibuk dengan urusan, memang betul membangun stadion apa-apa itu penting gitu, karena itu persyaratan. Tapi persoalan yang ini juga penting. Nah, ini yang tidak dilakukan sebelumnya, ya terutama ini harus melibatkan Kementerian Luar Negeri, karena Kementerian Luar Negeri yang memahami persoalan-persoalan seperti ini. Nah, makanya saya bilang tadi, di dalam event olahraga internasional itu kan seharusnya kita INAFOC gitu. Itu kan mestinya INAFOC itu di dalam steering committee-nya melibatkan Kementerian Luar Negeri untuk kemudian melakukan penyelesaian lobby-lobby yang bersifat hubungan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan hubungan diplomatik antar negara ini gitu. Nah, ini yang tidak dilakukan. Sehingga kemudian jadi kalau misalnya last minute di hari-hari terakhir ya tentu nggak ada yang banyak bisa kita lakukan ya Bang. Ya. Kenapa? FIFA sudah melihat bahwa kita sibuk di dalam sendiri, kita bertentangan sendiri di dalam. Padahal surat dari Pak Wayan Koster ini adalah surat bersifat internal, tapi tidak ada yang menangani mungkin. Kenapa? Ketika itu Pak Menterinya mengundurkan diri. Sehingga tadi Pak Zainuddin Amali mestinya tahu, beliau paham benar gitu. Tadi saya dengar beliau menyampaikan komentar itu, seharusnya beliau kalau misalnya Pak Zainuddin Amali waktu itu mengundurkan diri, seharusnya disampaikan kepada pelaksana di Kementerian Luar Negeri ini untuk berkoordinasi secepatnya di internal kita gitu, dan tidak dibocorkan keluar. Ini malah dibocorkan keluar, menyebar kemana-mana, sehingga memberi kesan bahwa kita ribut di dalam gitu. Kita ribut di dalam sehingga FIFA mempunyai penilaian bahwa kita ribut di dalam, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita.
Ini masalahnya. Baik. Kalau saya mengidentifikasi, masalahnya ada di situ. Gitu. Kita sibuk dengan pembangunan. Oke. Betul. Kita sudah membangun tangkap stadion, apa maksud betul. dari poin Bang Andreas. Terima kasih Bang Andreas. Saya mau ke Bang Ujang. Ya, Bang Bang Ujang, Aya. kalau tadi melihat ini memang karena kesalahan dari politik diplomasi kita, tapi kalau kita juga melihat dari narasi-narasi publik justru ada juga yang justru menyalahkan iklim politik Indonesia kita yang kemudian nampak kekanak-kanakan dan lain-lain. Kalau menurut Abang seperti apa? Ya begini Mbak Aya ya. Kan begini, Israel itu kan bukan pertama kali datang ke Indonesia. 2015 itu atlet badminton datang. Bertanding juga. Lalu Panjat 2022 tebing dan ya, iya lain-lain. panjat tebing Bersepeda. dan bersepeda. Udah saya jelaskan juga teman-teman media. Nah, ini artinya ketika PDIP menolak, di mana konsistensinya gitu. Nah, kita tidak meragukan ya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia termasuk PDIP untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Tetapi di saat yang sama ini ada konsistensi harus dijaga gitu loh. Karena apa? Karena Bung Karno sangat jelas ya kan menolak penjajahan gitu kan. Lalu juga rakyat Indonesia umat Islam sangat jelas juga. PDI juga punya sikap. Tetapi sikap PDIP ini dianggap bias, dianggap standar ganda tadi. Loh kenapa ketika sepak bola gitu ya dilarang, ditolak, tetapi atlet yang lain masuk? Ya itu tadi yang dijelaskan oleh Bang Andreas Hugo yang saya tangkap kalau tidak salah. Ya kita ini terlalu sibuk masing-masing begitu loh. Begini Bang, saya Apakah emang harus kita salahkan saja ke PDI Perjuangan misalnya seperti itu? Atau justru ke pemerintah? ya saya gini, saya sudah lama Padahal pemerintah ini kan banyak begitu loh. dekat dengan Pak Zainuddin Amali. Oke. Sebelum beliau mundur, saya diskusi lama. Oke. Dia bilang, Jang, katanya ini U20 akan kita selenggarakan. Lama di kantor beliau. Saya karena saya senior gitu. Dia mengatakan ini panjang perjalanan ini katanya. Kenapa? Harus ada jaminan. Bukan hanya dari saya sebagai Menpora katanya, tapi dari Menteri Keuangan, dari Presiden itu tanda tangan Artinya semua. ada Termasuk dia kepala daerah. ya. Iya. Keterlibatan maksudnya dalam artian kerja holistik lah kan Ya, gitu. kerja holistik dan lama sudah didapatkan, tahu-tahu dibatalkan. Ini menjadi persoalan sendiri. Yang pertama apa? Dari sisi citra, bangsa ini artinya tidak bisa menjaga ya amanah yang sudah diberikan oleh FIFA. Ya memang tadi kondisi di Republik ini di tengah-tengah masyarakat banyak penolakan itu. Tetapi kan bisa dibicarakan. Nah yang anehnya saya mengalami kebatinan dari Pak Jokowi dan PDIP. Yang menolak Pak Jokowi ini kan Pak Jokowi langsung presiden. Walaupun PSSI sebagai penyelenggara. Kader PDIP juga? Iya kan PDIP. Yang menolaknya juga mohon maaf ya kepala daerah dari PDIP. Nah mestinya gubernur itu kan kalau dalam undang-undang itu kan perwakilan Iya, pemerintah pusat yang ada di daerah. Betul. Mestinya sejalan dan seiring dengan kebijakan pusat. Nah ini menjadi persoalan politik tadi kata Bang Andreas. Ya ini persoalan politik yang memang tidak ringan, tidak mudah. Saya sih melihat begini. Satu, tidak tahu apakah ini akan berdampak pada elektoral PDIP. Gitu. Yang kedua, ya saya melihatnya ini kelihatannya akan tegang lagi hubungan antara Jokowi dengan PDIP. Ini bisa jadi saling menyandra ini. Saya dengar kemarin saya kontak juga petinggi PSSI gitu ya. Kontak-kontak mengatakan nah ini Pak Jokowi katanya marah pada Pak Ganjar dan pada PDIP begitu. Karena gagalnya atau batalnya penyelenggaraan U20 di Indonesia. Karena tadi sudah panjang perjalanannya, sudah lelah, sudah berdarah-darah, tahu-tahu yang menolak adalah orang rumah sendiri. Ya, kira-kira Bang seperti Ujang itu dia yang menolak adalah orang rumah sendiri. Kalau pikiran awam begitu ya Bang, harusnya kan kalau orang rumah sendiri kan diajak ngobrolnya jadi lebih enak begitu Bang. Mengapa kemudian hal ini bisa terjadi? Nah, saya sih melihat gini ya, saya tidak mensimpelkan situasi atau keadaan. Hubungan Jokowi dengan PDIP kan naik turun panas adem ini. Saya nih melihatnya ya hubungan terkait dengan pemilu. Karena kita tahu dari dulu saya menganalisa 2 tahun yang lalu, saya bilang siapa yang didukung Pak Jokowi belum tentu didukung oleh PDIP. Nah ini kan belum ketemu nih, nego-nego antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Nah mungkin ini adalah bergaining PDIP kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi selama ini kan mohon maaf ya, Pak Jokowi ini anaknya Bu Mega, dianggap anak yang mohon maaf ya agak bandel gitu loh. Ya karena kadang-kadang tidak sepakat dengan apa-apa pendapat partai. Kan seharusnya menjadi petugas partai, tapi faktanya Pak Jokowi juga jalan sendiri dengan partai-partai yang mereka siapkan, misalkan dengan Golkar, PAN dan apa namanya P3. Oleh karena itu saya melihat ini ke depan ini persoalan politik. Ini dulunya kan begini, Pak Jokowi menganggap mendukung Pak Ganjar. Dengan kejadian ini sudah berubah. Saya melihat peta politik berubah. Dan nampak ya? Kelihatan sangat jelas dan saya sudah konfirmasi langsung seperti itu. Oke, kita minta tanggapan dari Bang Andreas Hugo Parera usai jeda pada orang berikut. Tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi.